Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di dalam suasana Minggu Prapaskah yang keempat. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini Tuhan akan menolong kami melalui sapaan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai ayat 29 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua, yang merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita semua merasakan betapa tidak nyaman dan tidak mengenakan ketika tubuh kita berada di dalam kondisi yang haus, dahaga, membutuhkan air agar bisa menyegarkan tubuh kita. Di dalam banyak pengalaman, menahan haus lebih sulit ketimbang kita harus menahan lapar. Menahan haus itu jauh lebih sulit dan lebih berat dibandingkan harus menahan lapar. Sudah jelas bahwa dahaga akan membuat metabolisme tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Karena hal itu berdampak pada kinerja otak dan akhirnya pikiran dan perasaan kita pun akan terganggu. Kalau pikiran, perasaan kita terganggu, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti tidak akan baik. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus pun merasakan dan mengalami kehausan. Ia tercekik dahaga di atas salib. Di dalam situasi tubuhnya yang penuh dengan luka. Penderitaan yang begitu berat ia rasakan. Tuhan Yesus pun mengalami haus ketika ia berada di salib. Teriakan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia adalah benar-benar manusia dan 100% menjadi manusia ketika menjalani kesengsaraan dan disalib. Bayangkan kita bisa melihat begitu menderitanya Tuhan Yesus. Apakah kehausan Yesus adalah kehausan yang biasa? Bisa dipahami mengapa Yesus kehausan. Karena sekian jam tenaganya terkuras, berjalan jauh harus memanggul salib, disiksa, terik matahari yang begitu menyengat. Itulah yang membuat Tuhan Yesus merasa haus. Belum lagi derita secara psikologis. Hal ini menampilkan sisi kemanusiaan Yesus yang menderita begitu berat dan begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Teriakan Tuhan Yesus, aku haus, adalah teriakan yang oleh Yohanes Pembaptis. Adalah teriakan yang Yohanes itu juga tempatkan sebagai pengingat akan teriakan Daud ketika berada di dalam
kesesakan. Ketika Yohanes menulis teks ini, ia juga mengingat akan penderitaan, akan dahaga yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Teriakan Daud itu muncul di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22b. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikian pula Tuhan Yesus. Di dalam narasi teks Injil Yohanes juga diberi minum anggur yang asam. Ada kesamaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan juga Daud pada waktu itu. Sama-sama menderita, mengalami kesesakan, mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ada salah satu tokoh teologi yang bernama Ralph Wilson menyebut anggur asam dengan istilah cuka anggur yang dibuat dengan reaksi bakteri asam asetat pada alkohol. Nah, kala itu anggur asam adalah minuman murahan yang biasa dibawa sebagai bekal para prajurit ketika mereka berperang. Minuman ini lebih cepat melegakan dahaga dibandingkan minuman-minuman yang lain seperti air putih, teh, atau kopi. Ternyata asam cuka ini atau anggur cuka ini ternyata lebih cepat untuk melegakan dahaga ketika manusia merasakan kehausan. Terlebih cuka anggur ini tidak menimbulkan kemabukan. Ternyata tidak membuat manusia menjadi mabuk. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari dua ayat teks yang kita terima di dalam suasana Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita bisa merefleksikan bahwa dengan menghadirkan kembali narasi Mazmur 69, nampaknya Yohanes ingin menekankan aspek kesesakan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dilihat dari sisi atau aspek ketika Tuhan Yesus merasakan kesesakan. Teriakan pemazmur maupun teriakan Yesus dapat pula menjadi teriakan kita semua yang mungkin saat ini juga mengalami kesesakan. Setidaknya ada dua hal yang penting yang bisa kita refleksikan. Pertama, berteriak dalam kesesakan semua hak orang untuk melakukannya. Ternyata meneriakan kesesakan itu adalah hak semua orang untuk mengungkapkan isi hati di tengah situasi yang menyesakkan. Perasaan yang diungkapkan dapat menghadirkan kelegaan. Ketika berteriak, wah iso lego. Meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sejenak. Teriakan itu dapat juga berupa curhat kepada orang lain yang mungkin kita percayai. Wah, curhat itu adalah ungkapan teriakan kita ketika kita ada masalah. Dengan menyuarakan perasaan kita, kita dapat memperoleh empati dari orang lain. Hal ini pun menolong kita untuk mengingat teriakan-teriakan orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya teriakan kita saja, tetapi kita pun juga dituntut untuk mendengarkan, untuk berani menyediakan diri, untuk mendengar teriakan-teriakan orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diajak untuk peka mendengar teriakan mereka yang ada di dalam kesesakan. Terlebih di suasana pandemi COVID, situasi yang saat ini masih terjadi di bangsa kita dan juga di seluruh dunia. Semua orang berteriak, semua orang dosambat, mengeluh karena merasakan kesesakan di dalam kehidupannya karena berbagai macam permasalahan yang sedang terjadi. Bukan hanya kita, tetapi orang lain juga merasakannya. Bukan orang lain juga yang akan mendengarkan teriakan kita, tetapi juga kita dituntut untuk mendengarkan teriakan orang lain
agar kita bisa berbagi, berempati, dan menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, melepas dahaga kita diajak untuk menghayati bahwa Allah berkarya melepaskan dahaga yang kita alami. Ternyata penderitaan Kristus di kayu salib ketika ia harus berteriak, "Aku haus." Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus agar dahaga kita bisa terobati. Dahaga karena dosa, dahaga karena kesalahan, dahaga karena sesuatu yang kita perbuat, yang kita bisa jatuh di dalam dosa. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teriakan itu sudah diungkapkan Tuhan Yesus agar kita tidak merasakan dahaga lagi. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita pun semestinya demikian. Berharap pada berkat Allah yang melepas dahaga kita, bukan berarti lalu melepas tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Tetap ada tanggung jawab, tetap ada pekerjaan, ada pelayanan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saat ini kita berteriak, mungkin saat ini kita merasakan kesesakan, haus secara jasmani maupun haus secara rohani. Tetapi mari kita ungkapkan, kita luapkan itu di tempat yang tepat. Agar kita pun mendapatkan pertolongan dan kelegaan dari sang sumber pemberi kelegaan, yaitu Yesus Kristus. Mari saudara yang terkasih di dalam Kristus, aku haus. Itulah yang dialami dan diungkapkan Tuhan Yesus ketika disalib. Yang juga mungkin mewakili keadaan kita sekarang ini. Tuhan Yesus mengerti dan tahu kepada siapa dia harus berteriak. Kepada Bapaknya. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita teriakkan segala kesesakan kita itu kepada Tuhan. Karena Tuhan bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan kelegaan dan tetap mensyukuri keadaan yang kita alami dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat dan terus percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.